Salam jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan. Mari berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami memuji memuliakan nama-Mu yang kudus dan agung. Engkaulah Bapa kami yang tidak sesaat pun meninggalkan kami. Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah pemelihara hidup kami. Dan kini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan layakkan kami oleh pengampunan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Perenungan firman Tuhan saat ini saya pilih dari santapan harian. Mantan. Kata mantan paling sering disematkan pada seseorang yang dahulu pernah menjadi pacar. Namun kata ini juga digunakan untuk menyebut orang-orang yang telah berubah dari buruk menjadi baik. Misalnya mantan pencuri. Kata mantan menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak lagi berperilaku seperti dahulu. Namun orang sering melupakan kata mantan itu sendiri, sehingga seorang mantan pelaku kejahatan tetap dianggap pelaku kejahatan, sekalipun tidak lagi melakukan kejahatan. Orang itu jadi takut mengungkap masa lalunya. Tidak seperti orang-orang pada umumnya, Rasul Paulus tanpa ragu menyebutkan identitas masa lalunya. Dia menyebut diri sebagai seorang mantan penghujat, mantan penganiaya, dan mantan orang yang ganas. Dia tak ragu menyebutkan hal-hal itu karena dia telah berubah. Dia tak lagi seperti dahulu. Dengan menyebutkan masa lalunya, Rasul Paulus bukan hendak menunjukkan kehebatan atau kebaikannya. Sebaliknya, dia menunjukkan kasih karunia Tuhan. Dengan pengampunannya, Tuhan membuat seorang penghujat dan penganiaya yang ganas menjadi saksi Injil Kristus Yesus. Hanya karena belas kasihannya, Tuhan memberi kesempatan kepada orang yang paling berdosa menjadi pelayannya dan contoh bagi orang percaya lainnya. Saudara-saudara, pengalaman Rasul Paulus ini kiranya
menggugah kita untuk berani menjadi saksi Tuhan. Masa lalu harus menjadi pelajaran bagi kita, tetapi hendaknya tidak membebani langkah kita ke depan. Sekelam apapun masa lalu kita, bukan berarti kita tidak mungkin menjadi pewarta kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu, seburuk apapun masa lalu kita, tidak perlu minder. Sebaliknya, seindah apapun masa lalu kita, tak menjadi alasan untuk tinggi hati dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Satu-satunya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan, karena Dialah yang telah mengasihani dan mengubahkan kita di masa kini. Masa lalu tetaplah masa lalu. Siapapun kita dahulu, kita adalah mantan pendosa. Kita tak lagi berbuat dosa seperti dahulu, melainkan memancarkan belas kasih Allah. Oleh karena itu kita harus move on, bergerak maju, dan turut dalam pekerjaan Tuhan di dalam segala hormat dan kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sungguh bersuka cita bahkan bersyukur dalam kerendahan hati kami, bahwa Tuhan tidak mempedulikan siapa kami dan bagaimana masa lalu kami ketika Tuhan hendak memakai kami sebagai hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami belajar sama seperti Rasul Paulus, meninggalkan perhidup kami yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melangkah maju di dalam kebenaran Tuhan, bahkan bersedia untuk dipakai oleh Tuhan menurut kuasa dan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi calon-calon penatua dan diaken yang akan rencananya pemilihan Majelis Gereja tanggal 28 November yang akan datang. Persiapkan para calon ya Tuhan, sehingga dengan segenap hati menyerahkan diri dan hidup mereka kepada Tuhan, menanti panggilan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri sudah mengenal dan akan memilih siapa yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan Jemaat Immanuel Batakkan, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, berkati pengurus OIG, panitia, tim, dan berkati semua sidang jemaat-Mu dalam rupa-rupa kehidupan mereka. Ya Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya pada